Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Nada Syifa Kolbu. Di sini aku akan membahas salah satu buku yaitu Into the Magic Shop. Into the Magic Shop ini ditulis oleh Bapak James R. Doherty, MD. Beliau ini merupakan salah satu profesor ahli bedah saraf. Dalam bukunya ini dia membahas salah satu tentang psikologis, mental, jiwa, otak dan juga hati. Beliau merupakan salah satu dokter dan menceritakan dalam buku ini tentang masa-masa kelamnya, yaitu terutama dalam masa kecilnya. Nah, Bapak James ini memiliki seorang ayah yang seorang pemabuk dan juga seorang ibu yang selalu depresi dan selalu berusaha untuk bunuh diri. Nah, James pada saat kecil ini, pada saat umurnya 15 tahun, dia berusaha untuk mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah jati dirinya. Nah, kebayang nggak sih seorang anak umur 15 tahun dia harus berusaha mencari pendidikan, mencari makan sendiri, keluarganya berantakan. Namun meskipun gitu, James selalu menumbuhkan dalam dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang dilihat dari luarnya rusak, tidak tentu dalamnya rusak. Begini, jadi meskipun keluarganya merupakan keluarga broken home, ayahnya suka mabuk-mabuk, ibunya depresi dan selalu ingin bunuh diri, kakaknya yang menghilang, dia selalu percaya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi yaitu sihir. Pada suatu hari, James jalan-jalan untuk bermain, mencari makan. Nah, lalu dia tuh melihat sebuah toko sulap. Dia tertarik pada saat ibu Ruth-nya itu memainkan sebuah kartu sulap. Nah, dia tertarik lalu masuk. Wah, hebat sekali Bu Ruth, bolehkah aku belajar? Nah, pada saat Ruth mengenalkan sihir kepada James, melihat masa lalu, latar belakang James yang ternyata kelam untuk seorang anak kecil, remaja 15 tahun, Nyonya Ruth membelajarkan sebuah sihir. Nah, bedanya dalam sihir ini dan psikologis itu menyatu. Bagaimana dia menjelaskan sebuah mental, psikologis jiwa dengan sihir menumbuhkan dalam diri seorang James. Nah, James di sini terus berusaha dan memberikan sebuah trik. Nah, trik yang diberikan oleh Nyonya Ruth ternyata salah satunya adalah healing. Healing merupakan salah satu penyembuhan mental seseorang yang pasti kita selalu ingin healing. Healing bukan berarti kata yang asing untuk kita ya semuanya. Pasti kita kalau setelah pusing, stres pasti ingin healing. Nah, trik healingnya dari Nyonya Ruth ini ternyata lumayan berhasil, bahkan berhasil untuk seorang James. Nah, dalam Nyonya Ruth ini, dia tidak hanya seorang penyihir yang pesulap, membuat sihir, membuat mantra, tidak. Tapi dia juga bagaimana membelajarkan psikologis terhadap James. Nah, salah satu triknya adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta, belas kasih kepada James. James setiap harinya melihat seorang ayahnya selalu melakukan kekerasan. Nah, kekerasan ini ternyata tidak baik kepada James sehingga James memiliki rasa kekerasan dalam hatinya karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Nah, dalam Nyonya Ruth ini dia terus mempelajarkan sebuah trik bagaimana dia menyembuhkan dirinya sendiri. Nyonya Ruth pernah berkata, seseorang pada saat terluka akan selalu dapat terobati apapun itu, meskipun dalam tahap waktu yang lama. Nah, James di sini dari umur 15 tahun sampai dia dapat berkuliah itu merupakan proses penyembuhan. Nah, hingga akhirnya James R. Doherty ini menjadi seorang dokter untuk pertama kali. Dia tertarik bagaimana kerja sebuah otak dengan hati. Ada beberapa para ahli dan juga beberapa masyarakat yang agak menyinggung bahwa otak dengan hati itu tidak dapat bekerja sama. Ternyata itu salah. Menurut James, pada saat otak berpikir dan hati memprogres, itu merupakan salah satu yang berkaitan. Nah, jika otaknya berjalan sendiri dan hatinya tidak mengikuti, itu akan menjadi salah satu penyimpangan. Nah, misalnya otak berkata untuk tidak melakukan itu, tidak menolong orang. Tapi hatinya tetap berkata, kita harus menolong orang. Nah, dalam otak dan hati ini berjalan sendiri-sendiri, dia akan kebingungan dalam karakternya. Begitupun dengan James. Nah, James ini memiliki karakter yang lembut, belas kasih, memiliki rasa cinta yang sangat luas. Itu berkat oleh seorang Ruth. Meskipun begitu, dia tertarik dengan sebuah hukum sebelum dia menjadi dokter.
Nah, dalam hukum ini dia belajar tentang penyelidikan kasus, sehingga bapaknya yang ternyata terkait dengan kasus narkoba, obat-obatan, kekerasan ikut dalam kasus. James di situ hanya melihat ayahnya tanpa berkata apa-apa, karena dia sendiri pun tidak bisa melawan hukum. Hingga akhirnya dia terus belajar tentang otak dan juga hati. Nah, disitulah dia menjadi seorang dokter. Dia tertarik bagaimana kerja otak dengan hati. Bagaimana jika otak dan hati dapat bekerja sama? Salah satu buktinya adalah James ini. Nah, James bekerja antara otak dengan hatinya dengan baik. Bagaimana dia dapat membuat karakter tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang profesor. Nah, kalau kalian tahu, Into the Magic Shop ini ada dalam sebuah lagu yang terinspirasi oleh salah satu boyband Korea, yaitu BTS. Nah, dalam salah satu liriknya, pada saat kamu membenci diri kamu sendiri, pada saat kamu merasa bahwa kamu tidak berguna hanya karena kamu tidak memiliki potensi, kamu bingung cita-citanya mau kemana, kamu tidak memiliki hobi, kamu tidak memiliki sesuatu yang disukai, itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tapi salah satu yang paling penting adalah jangan pernah membenci diri kamu sendiri. Pada saat kamu sedang membenci diri kamu sendiri, kamu akan kehilangan diri kamu dan kamu berusaha untuk menjadi orang lain. Misalnya pada saat kamu melihat orang lain sukses, kamu akan merasa iri. Wah, aku harus seperti dia. Wah, aku harus seperti dia. Aku harus sukses. Aku harus bisa juara. Padahal potensi kamu tuh tidak ada dalam bidang dia. Gitu. Jadi pada saat itulah itu menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal, di mana kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Begitu. Untuk lebih enak dalam membaca buku Into the Magic Shop ini, sudah tersedia buku terjemahannya, yaitu buku bahasa Indonesianya sudah diterbitkan juga. Namun untuk di Gramedia pada saat saya mau beli sudah kosong, jadi saya beli di Shopee. Nah, buku ini sebenarnya buku asli dengan bahasa Inggris, yaitu ditulis oleh James sendiri. Namun saat ini sudah ada dalam bahasa Indonesia. Harganya pun tidak terlalu mahal menurut saya, karena pada saat kamu membaca buku ini, kamu akan melakukan trik-trik dari Nyonya Ruth untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi buku ini tidak hanya sebatas di psikologis. Di psikologis bersifat fiksi, di mana kamu akan belajar menyembuhkan diri sendiri. Ada salah satu pesan yang ditulis oleh Bapak James Doty ini. Jadi, setiap dari kita ini memiliki sebuah kisah. Kisahnya ini berbeda-beda. Di atas setiap cerita terdapat bagian yang menyakitkan dan menyedihkan. Tapi jangan salah, dalam sebuah cerita pasti ada kebahagiaan, kesenangan, kesedihan. Pada saat apapun, kita bisa melihat orang yang ada tepat di depan kita sebagai diri mereka dan menjadi apa diri mereka itu. Jadi setiap orang itu memiliki keunikannya sendiri. Kamu tidak perlu capek-capek untuk menjadi orang lain. Menjadi diri sendiri itu sangat bahagia. Ruth melihat seorang anak laki-laki yang ketakutan dan kesepian. Tapi ia juga melihat dalam diriku sebuah hati yang pernah terluka. Nah, James pernah terluka pada masa remajanya 15 tahun yang harusnya dia bermain bersama teman-temannya. Namun dia hanya melihat kekerasan pada orang tuanya, broken home, ibunya berusaha bunuh diri dengan obat-obatan, gantung diri. Lalu dianya menjadi tekanan batin. Tapi pada saat dia membuka pintu sebuah magic shop, datang ke toko sulap yang dia kira itu sebuah permainan, ternyata dia bisa menjadi seorang profesor. Begitu. Nah, kalau misalnya kalian suka baca buku ini, akan lebih enak kalau kalian mendengarkan musik. Nah, kalau aku membaca buku ini itu dengan mendengarkan musik dari BTS Magic Shop dengan lagu orkestra. Percaya deh, pada saat kamu mendengarkan lagu ini, kamu merenungkan diri, melihat diri kamu sendiri bercermin, apakah kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri? Coba deh kita bercermin untuk melihat bahwa apakah kita sudah bahagia dengan diri sendiri, apakah kamu menjadi orang lain? Nah, pesan dari saya, jangan berusaha jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Apapun itu kekurangannya, mau dari fisik, mental, psikologis, tidak apa-apa. Semua manusia tidak ada yang sempurna, sekalipun James R. Doty. Oh iya, jangan lupa teman-teman, bagi kalian yang suka membaca buku dan juga melihat resensi-resensi buku, jangan lupa ya tetap kunjungi terus Library of Umi untuk di-subscribe dan juga nyalakan belnya. Dan juga jangan lupa ya kunjungi ke akun YouTube-nya Library Lovers Community. Di situ juga banyak sekali rekomendasi-rekomendasi buku dan juga tentang perpustakaan. Yang dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.